selamat malam, selamat hari Sabat. Selamat berjumpa lagi dalam acara kumpulan kebangunan rohani secara langsung atau secara live anjuran Pastor Daerah Kepayan Kota Kinabalu. Mari kita mulakan acara kita pada malam ini dengan memuji Tuhan melalui satu lagu LPMI nomor 125 yang bertajuk Ku Kasih Padamu. Nomor LPMI nomor 125, Ku Kasih Padamu. Ku kasih padamu, Yesus milikku. Ku buangkan dosaku, terimalah aku. Engkau penebusku, Tuhan yang indah. Ku kasih padamu sekarang, ya Yesus. Ku kasih padamu karena kasih-Mu. Engkau tebus aku di salib itu, agar aku selamat. Engkau disiksa. Ku kasih padamu sekarang, ya Yesus. Hidup baik mati, ku kasih Engkau. Tuhan yang menolongku sepanjang umurku. Baik suka baik duka, tetap ku kata, ku kasih padamu sekarang, ya Yesus. Di negeri yang mulia yang selalu senang, Engkau aku sembah di surga yang terang. Sana aku nyanyi dengan mahkota. Ku kasih padamu sekarang, ya Yesus. Terima kasih atas nyanyian lagu tadi. Kita akan memuji Tuhan melalui lagu tema kita. Kita akan nyanyikan lagu tema kita, Yesuslah Jawaban. Mari kita semua berdiri dan kita nyanyikan lagu ini. Yesus
Kita akan berdoa, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami, Tuhan yang pengasih, yang bertakhta dalam kerajaan surga. Kami berulang kali mengucapkan syukur kepada-Mu Bapa, karena Engkau tetap setia menjaga kami 6 hari yang lalu, sehingga pada hari ini, hari Sabat-Mu, kami dapat bersama lagi dalam acara ini. Kami masih bernafas menikmati hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ampuni segala dosa kami Bapa, agar kami layak menerima segala berkat-Mu, agar kami layak menerima Roh Kudus-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami memohon agar Engkau terus bersama-sama dengan kami, di mana saja kami berada. Biarlah program ini dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga pastor yang memberikan pelajaran, berkati juga anggota-anggota di mana saja mereka berada pada saat ini, yang setia bersama dengan kami, setia mendengar firman-Mu. Biarlah akal budi kepintaran dari surga Engkau curahkan kepada kami, agar kami dapat memahami segala firman-Mu dan menggunakan itu sebagai alat untuk kami tetap setia kepada-Mu dalam menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, karena Engkau melihat segala keperluan kami, Engkau mencukupkan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Engkau mendengar menjawab doa kami. Semua kami mohon dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saya ucapkan shalom dan selamat hari Sabat sekali lagi. Selamat malam. Terima kasih karena tetap setia bersama dengan kami pada malam ini. Dan malam ini ialah malam yang ke-6, malam yang terakhir untuk kita bersiaran pada waktu malam, ataupun program ini dijalankan pada waktu malam. Sebab hari esok adalah hari yang terakhir. Acara ini kita akan laksanakan pada waktu siang, pada hari Sabat, pada hari esok. Dan terima kasih kerana terus bersama dengan kami, setia mengikuti acara kami ini, terutama yang setia bersama kami setiap malam, dari malam pertama sehinggalah malam yang ke-6 pada hari ini. Dan semoga acara ini terus menguatkan kita dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, walau di mana saja kita berada, di rumah atau di mana sahaja, walaupun kita tidak dapat berjalan ataupun keluar sesuka hati, namun saya percaya berkat Tuhan itu pasti ada pada kita semua. Dan pada masa ini kita akan mendengarkan lagu istimewa. Kita akan menyaksikan lagu istimewa yang akan disampaikan oleh kuartet. Saya tidak pasti apa nama kumpulan ini, tapi anggota kuartet ini ialah saudari Izia, Chalena, Melanie dan Ezra. Tajuk lagu yang mereka akan sampaikan ialah Sedap Harap pada Yesus. Mari kita dengar dan kita saksikan lagu istimewa pada malam ini. Sedap harap pada Yesus, dan percaya sadanya, janjinya tiada berubah. Demikianlah sabdanya, Yesus
Amin kepada lagu istimewa tadi. Terima kasih kita telah mendengarkan lagu yang mengangkat kita lebih dekat kepada Tuhan. Sebelum saya jemput Pastor Bernard untuk berdiri di sini menyampaikan pelajaran pada Sabat ini, pada malam ini, kepada sesiapa yang ada permintaan doa, kamu boleh tulis permintaan doa kamu dalam ruangan komen dalam Facebook. Apa saja doa yang ingin kamu minta, kamu boleh tuliskan di sana dan kami akan bawa dalam doa selepas pelajaran pada malam ini. Jadi pada malam ini kita akan mendengarkan pelajaran yang bertajuk 7 tabiat hidup orang yang saleh. Jadi masa ini saya berikan kepada Pastor Bernard untuk menyampaikan pelajaran. Shalom, selamat malam, selamat hari Sabat. Kita bersuah lagi, kita bertemu lagi di acara KKR Net kita pada malam ini. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan mengizinkan kita untuk bersama-sama pada malam ini untuk mempelajari, untuk memuji dan berbakti kepada Tuhan. Puji Tuhan juga karena saudara di luar sana, dimanapun saudara berada, saudara masih sehat, masih bertenaga karena kasih Tuhan menyertai masing-masing kita. Dan mungkin juga ada yang sakit secara fisikal, tapi jangan susah, Tuhan selalu ada memberikan semangat kepada setiap kita. Nah, pada malam ini saudara, perkongsian firman Tuhan yang saya beri judul 7 tabiat hidup orang yang saleh. 7 tabiat hidup orang yang saleh. Mungkin saudara bertanya, apa makna daripada, mungkin ada pertanyaan daripada tajuk kita pada malam ini. Namun saya percaya semua kita mengerti. Dan saya percaya dan yakin inilah tabiat hidup bagi saudara-saudara, bagi saudara dimanapun saudara berada pada saat ini. Tabiat ini menjadi bahagian dalam setiap hidup kita. Untuk memulai saudara pembahasan dan juga firman Tuhan pada malam ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan yang Engkau berikan ini. Sekali lagi kami boleh berkumpul bersama-sama dimanapun kami berada. Kami sangat dekat melalui siaran pada malam ini. Biarlah siaran ini menjadi berkat untuk kehidupan rohani kami. Biarlah apapun yang kami dengar melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan yang menjamah setiap hati kami, sehingga kami mengerti tujuan Tuhan dengan pelajaran pada malam ini. Jagai tempat ini, jagai peralatan yang digunakan, terutamanya menjagai anggota gereja dimanapun mereka berada pada malam ini, sehingga kami dapat bertenang dan mendengar dengan baik, dan Engkau ditinggikan, dimuliakan dalam kebaktian kami pada malam ini. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar, Engkau menjawab doa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah saudara, kalau saya bertanya, apakah saudara orang yang saleh? Mungkin pertanyaan ini agak pribadi menjawab. Ya saudara, apakah saudara dan saya orang yang saleh? Apakah saudara merasakan diri saudara pada saat ini, pada ketika ini adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan? Mari kita bertanya pada diri kita. Sementara kita mempelajari firman pada malam ini, mari kita sama-sama memeriksa diri kita. Apakah 7 tabiat orang yang saleh ini menjadi bahagian, adalah berada ataupun ada di dalam diri kita masing-masing. Saudara, apa makna daripada tabiat? Maafkan saudara, tidak tertulis makna daripada tabiat. Di screen, ada di screen ya. Apa makna daripada tabiat? Kamus Dewan Bahasa menyatakan bahwa tabiat itu adalah sifat batin seseorang yang mempengaruhi pikiran atau perbuatannya, perangai
budi pekerti atau watak seseorang. Kedua, Kamus Dewan juga menjelaskan bahwa tabiat itu adalah perbuatan yang selalu dilakukan atau tingkah laku yang selalu dilakukan. Artinya saudara, tabiat itu adalah perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan di dalam hidup kita. Sesuatu yang rutin kita lakukan, sesuatu yang sering kali kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah maksud tabiat, perbuatan atau sifat yang kita lakukan berulang-ulang. Apa makna saleh? Saleh ini saudara, kalau kita melihat tafsirannya melalui beberapa tulisan ahli penulis penafsir Alkitab dan juga ensiklopedia di dalam Perjanjian Lama. Saleh ini atau kesalihan ini adalah dua kata yang digabungkan, yaitu tam dan sadik. Dua kata yang diterjemahkan dengan saleh, mis, tam atau temim. Beberapa ayat dalam Perjanjian Lama menjelaskan ini. Dan dimengerti dengan lebih mudah, saleh ini adalah sesuatu yang benar atau tidak bercelah. Dan salah satu tafsirannya, saleh itu adalah sesuatu yang menggambarkan kehidupan yang diperkenankan Allah. Artinya, saleh itu sesuatu yang berkenan atau benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara, apakah maksud tabiat hidup orang yang saleh? Secara ringkasnya, tabiat atau sikap atau tingkah laku atau perbuatan atau kebiasaan yang selalu dilakukan oleh orang yang saleh, orang yang benar, orang yang tidak bercacat celah, atau kehidupan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tajuk kita hari ini saudara, 7 tabiat orang yang saleh adalah tabiat orang yang benar, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang kita ulang-ulang, yang menjadi kebiasaan di dalam hidup kita. Artinya, apa itu kehidupan orang saleh? Secara ringkasnya, kalau Alkitab itu menjelaskan bahwa orang saleh, kehidupan orang saleh itu adalah kehidupan yang tidak lagi mencari kepuasan melalui gaya hidup yang berdosa, tetapi sekarang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kehendaknya. Jadi saudara, kita boleh mengerti pada malam ini kita sebenarnya mengulang kaji tingkah laku, tabiat yang saudara miliki, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang benar di hadapan Tuhan, seperti yang Tuhan lakukan, seperti tabiat Tuhan itu sendiri, tabiat atau kebiasaan yang Yesus lakukan. Inilah yang kita mau belajar pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lihat yang Tuhan lakukan, kebiasaan yang Tuhan lakukan, itu juga kebiasaan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Saudara, mengapa kita perlu memperhatikan, atau mengapa tabiat atau kebiasaan itu penting kita perhatikan? Mengapa saudara? Kenapa kita perlu memperhatikan gaya hidup kita? Kenapa kita memperhatikan sifat kita, tingkah laku kita, pembawaan kita, kebiasaan dalam hidup kita? Mengapa saudara? Saudara, bolehkah kita mencapai tabiat seperti Yesus? Inilah pertanyaan yang seterusnya. Bolehkah kita manusia, sebagai manusia yang berdosa, boleh mencapai tabiat seperti Yesus Kristus? Saudara, Roma 3 ayat 23 hingga 24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Ayat ini satu ayat yang sungguh luar biasa. Kita manusia berdosa, tetapi kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Kita telah diterima, kita telah berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita juga dipanggil menjadi suci. 1 Petrus ayat 14 hingga 16.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Saudara, Tuhan memanggil masing-masing kita. Tuhan memanggil pribadi kita supaya menjadi kudus seperti Dia yang kudus. Yang memanggil kita sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, ini jelas memberitahu kepada kita, memang kita manusia berdosa. Tidak mungkin kita boleh mencapai tahap kekudusan Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan itu, penjelasan dari permulaan kepada setiap kita, bahwa kita boleh berkenan melalui panggilan Tuhan, melalui pemberian Tuhan. Memang sudah tentu saudara, manusia yang tidak sempurna tidak dapat mencapai tahap kesucian Tuhan yang sempurna. Namun mereka yang mentaati hukum Tuhan boleh dianggap sebagai orang yang suci dan yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kesempurnaan itu sebagai manusia. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Amin saudara. Inilah kepastian pada setiap kita. Kita boleh menjadi serupa dengan Tuhan walaupun kita berdosa. Tetapi ayat ini menjelaskan kepada kita, apabila kita mempersembahkan tubuh kita, seluruh hidup kita, penyerahan kita dikuduskan oleh Tuhan, dan kita merespon itu, kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah ibadah kita yang sejati, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, itu sebabnya pada malam ini 7 tabiat yang baik itu, 7 tabiat yang saleh itu adalah menjadi bahagian setiap kita bila mana kita merespon anugerah yang Tuhan berikan. Kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang disucikan, yang sepenuhnya diserahkan kepada Kristus. Inilah maksudnya hidup yang saleh itu. Inilah maksudnya hidup yang berkenan kepada Tuhan ini. Saudara, apa yang biasa kita lakukan memiliki pengaruh besar terhadap apakah kita akan memiliki kehidupan yang saleh atau tidak. Kita harus jelas di sini saudara. Dalam pembelajaran kita pada malam ini, mari kita bertanya pada diri kita. Kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tabiat, sikap yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, yang berulang-ulang itu memberi kesan untuk ke arah kehidupan yang saleh dalam kehidupan kita. Meskipun kita begitu banyak dugaan, cabaran di dunia ini, krisis di dunia ini, tetapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan penjelasan kepada setiap kita. Roh Nubuat menuliskan, satu-satunya harta yang akan dibawa dari dunia ini adalah suatu tabiat yang dibentuk sesuai dengan peta ilahi. Adalah satu-satunya harta yang dapat kita bawa dari dunia ini ke dunia yang berikutnya. Amin saudara. Suatu penyataan yang luar biasa, yang memberi semangat pada setiap kita. Bila mana tabiat kita menjadi seperti Kristus, maka itulah sebenarnya tabiat kita yang dibentuk, sikap kita yang dibentuk, kebiasaan kita yang dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari hari ke hari Allah bekerja baginya, menyempurnakan tabiat yang harus berdiri pada masa ujian yang terakhir. Saudara, puji Tuhan, karena Tuhan telah menjelaskan pada kita, bila kita merespon dengan kasih, dengan pemberian Tuhan itu, bila kita menyerahkan seluruh hidup kita saudara, di sana Tuhan selalu menolong kita untuk dari hari ke hari. Dia akan bekerja bagi kita, bagi saudara, membantu kita sehingga tabiat kita sempurna. Dan itulah tabiat yang dimeteraikan.
Dan itulah tabiat yang saleh di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pada malam ini saudara, mari kita belajar bersama-sama 7 tabiat atau kebiasaan Tuhan yang akan membantu kita menuju kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tabiat-tabiat ini adalah tabiat yang Yesus sendiri lakukan. Kebiasaan-kebiasaan ini adalah kebiasaan yang Yesus sendiri lakukan. Dan inilah yang kita mau belajar pada malam ini saudara. Apakah tabiat-tabiat Kristus ini saudara? Sungguh banyak karakter Tuhan. Sungguh banyak tabiat yang menjadi contoh yang Yesus mau kita ikut seperti dia. Tetapi pada malam ini kita hanya mempelajari 7 yang selalu menjadi kekuatan yang menjadi keutamaan dalam kehidupan Yesus, yang menonjol kita lihat. Jadi mari kita belajar bersama-sama saudara. Yang pertama saudara, tabiat hidup orang yang benar, orang yang berkenan itu, orang yang saleh itu adalah tabiat yang pertama, yaitu kehidupan berdoa. Saudara, bagaimana kebiasaan Yesus dalam hal berdoa? Inilah pertanyaannya. Kenapa kehidupan berdoa itu adalah salah satu tabiat yang sangat menonjol dalam diri Yesus, dan mengapa itu penting bagi kita? Bagaimana kebiasaan yang dia lakukan ini? Rutin yang dia lakukan setiap hari ini dalam kehidupan dia. Saudara, mari kita lihat kehidupan berdoa Yesus. Markus 1:35 mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kemudian ada lagi ayat yang seterusnya, Lukas 4:42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Saudara, kalau kita lihat begitu banyak ayat yang menceritakan bagaimana Yesus berdoa. Pagi-pagi benar, kemudian siang itu ada tengah hari, pada malam, subuh, dan saudara. Belum lagi kita membahas berapa jam dia berdoa. Belum lagi kita membahas berapa lama dia berdoa. Berdoa bersorangan pribadi, berdoa bersama dengan murid-muridnya. Saudara, inilah rutin yang dilakukan oleh Yesus. Apakah rutin berdoa ini Anda juga lakukan? Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita bangun, apakah kita sempat berdoa? Kita bangun dari tidur kita saudara, apakah kita sudah bersedia untuk berdoa? Atau bangun saja terus bersedia dan pergi kerja? Saudara, berapa kerap Anda berdoa? Yesus berdoa, saya tidak tahu berapa kali, tetapi Yesus berdoa begitu banyak. Apakah kita juga berdoa seperti Yesus? Atau hanya berdoa hanya sekali dalam sehari? Hanya berdoa kalau perlu. Hanya berdoa apabila perlu sahaja kita berdoa. Mari kita tanya diri kita saudara. Satu hal lagi dalam hal berdoa ini saudara. Doa itu adalah nafas hidup. Kenapa ada orang yang melabelkan doa itu adalah nafas hidup? Doa itu saudara adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bila mana kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita boleh menerima, bagaimana kita mengetahui apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita boleh mengenali Tuhan kalau kita tidak berkomunikasi dengan Dia melalui doa? Dan doa itu juga memberikan nafas hidup supaya kita kuat. Artinya pada ketika ini saudara, begitu banyak krisis yang kita hadapi di dunia. Begitu banyak masalah, begitu banyak jenis penyakit, begitu banyak masalah yang kita hadapi di dunia. Bagaimana kita boleh memperoleh kekuatan? Dengan doa saudara. Itu sebabnya doa itu adalah nafas kita hidup. Karena kita boleh bertemu dengan Yesus melalui doa. Jikalau kita ingin hidup seperti Tuhan, mari kita lihat ini saudara. Kita tanya diri kita. Jika kita ingin hidup seperti Tuhan Yesus,
Tidak ada jalan lain selain kita harus mendisiplinkan diri dalam hal berdoa. Itu sebabnya saudara, mari kita lihat ini. Berdoa itu adalah sangat penting dalam kehidupan Yesus. Itu sebabnya bagi Anda dan saya, orang yang benar, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mari kita membiasakan diri untuk berdoa. Yohanes 14:12 mengatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Artinya saudara, bagi saudara orang yang percaya, jelas ayat ini saudara, barang siapa yang percaya, barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Mari kita melakukan saudara. Yesus berdoa, kita juga berdoa. Jangan ada off berdoa. Jangan pernah stop berdoa. Jangan pernah tidak ada. Maksudnya saudara, mari kita berdoa. Apakah itu doa pribadi? Apakah doa kelompok? Apakah itu doa syafaat dan sebagainya? Tetapi marilah kita rajin berdoa. Melakukan itu menjadi kebiasaan rutin kita. Karena salah satu sifat atau sikap orang yang saleh adalah suka berdoa. Kedua saudara, apa kebiasaan orang yang saleh? Apa kebiasaan orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Apa kebiasaan orang yang benar di hadapan Tuhan? Adalah yang kedua, adalah kehidupan yang beriman. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang saleh di hadapan Tuhan itu adalah di dalam hidup dia beriman. Dia merespon kepada iman yang Tuhan anugerahkan. Apa artinya kehidupan yang beriman? Bagaimana Yesus mengajar kita tentang hidup dalam iman? Inilah yang menjadi pertanyaan kepada kita tentang iman. Amsal 3:5-6, saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya mau bertanya saudara, bagaimana Anda boleh mempercayai sesuatu yang Anda tidak boleh lihat? Bagaimana Anda boleh mempercayai sesuatu yang Tuhan katakan, yang Tuhan mau suruh kita buat, kalau kita tidak nampak dia sendiri? Hanya melalui iman saudara. Inilah iman yang diberikan oleh Tuhan. Iman yang mencelikan hati kita. Iman yang memberi kita pengertian. Mengapa Tuhan memanggil kita? Mengapa Tuhan memberikan itu? Mazmur 103:19 juga mengatakan, Tuhan telah menegakkan taktanya di surga dan kedaulatannya memerintah atas semua. Artinya di sini saudara, Tuhan mengendalikan segalanya. Tidak hanya ada yang terjadi, tetapi mengapa dan bagaimana itu terjadi juga. Kedaulatannya adalah dasar kuat kita untuk percaya dan mempercayainya. Tetapi bagaimana kita boleh mempercayainya saudara? Hanya melalui iman. Jadi hidup orang yang saleh, hidup orang yang benar itu adalah hidup yang beriman, yang berulang-ulang dia lakukan setiap saat. Melalui apa saudara? Melalui firman Tuhan, melalui apa yang Tuhan katakan. Hanya melalui iman kita boleh mempercayainya, meyakininya. Itu adalah benar. Saudara, kehidupan yang saleh adalah kehidupan yang melampaui kecemasan dan kepercayaan. Setiap kali situasi membuat kita resah, kita harus berhenti dan mengingat siapa yang bertanggung jawab, siapa yang berkuasa, siapa yang boleh mengontrol itu. Jika kedaulatan Tuhan mengatur semuanya, kita tidak punya alasan yang khawatir. Bukti dari iman kita adalah tidak ada kekhawatiran karena kita sudah siap sedia. Saudara, puji Tuhan. Bagi orang yang benar, bagi orang yang berkenan, bagi orang yang saleh, dia mengerti apa itu iman sebenarnya. Kita boleh melakukan sesuai dengan apa yang kita imani. Itulah iman saudara. Saudara, bukan beriman masuk di dalam api yang sedang membakar. Kita tahu sudah perkara itu memang tidak baik, tetapi kita masuk, itu bukan iman saudara. Itu mau mati sendiri. Tetapi iman itu
adalah iman yang benar. Dia mengerti apa yang dia lakukan, dia mempersiapkan diri dia merespon apa yang Tuhan katakan. Itulah iman saudara. Tanpa iman yang Tuhan karuniakan kepada kita, tidak mungkin kita mempercayai Tuhan itu juru selamat yang sesungguhnya. Inilah maknanya saudara. Kalau kita tidak beriman, kalau iman kita itu tidak benar, tidak mungkin kita tidak akan mengenali siapa itu juru selamat. Tetapi iman yang Tuhan berikan, yang anugerahkan kepada kita, sehingga kita boleh mengerti siapa itu Tuhan dan juru selamat. Saudara, kehidupan orang yang beriman itu ialah kehidupan yang bergantung penuh pada Tuhan, kehidupan yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kehidupan yang tidak ada keraguan lagi kepada Tuhan, kehidupan yang percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segalanya, kehidupan yang praktikal, bukan hanya di mulut, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah artinya saudara. Dalam kebahagiaan sejati menjelaskan, orang yang telah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus akan membuahkan buah-buah roh, kasih, sukacita, perdamaian, panjang hati, kemurahan, kebaikan, setiawan, lemah lembut, tahan nafsu. Mereka tidak lagi hidup sesuai dengan hawa nafsu mereka yang lama, melainkan dengan iman saudara, melainkan dengan iman akan anak Allah. Mereka akan mengikuti langkah-langkahnya, memantulkan tabiatnya, dan menyucikan diri sebagaimana Tuhan suci adanya. Saudara, jadi tabiat orang yang benar, tabiat orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah tabiat yang mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman sehingga iman itu membentuk, memantulkan tabiat, menyucikan diri seperti Tuhan suci adanya. Itulah iman yang Yesus berikan. Kemudian kisah para rasul juga pena inspirasi. Paulus memohon dengan sangat supaya mereka berusaha sesuai dengan hukum, mencari pengasihan dan kebijaksanaan moral hari demi hari. Dia telah meminta untuk mengesampingkan tiap-tiap beban dan maju terus untuk mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Saudara, Rasul Paulus menjelaskan, dan dia sendiri membuktikan itu dalam hidup dia. Bila mana dia bertobat saudara, bila mana dia menerima iman, anugerah iman yang Tuhan berikan, dia tidak lagi berubah, dia tidak lagi memusingkan dirinya, meninggalkan Tuhan, tapi dia terus memegang iman yang Tuhan berikan itu sampailah dia dibunuh. Saudara, itulah yang kedua, sifat orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketiga, sifat yang berkenan, yang saleh di hadapan Tuhan, yang menjadi contoh dalam diri Tuhan Yesus itu adalah kehidupan yang bermeditasi dengan firman Allah. Kehidupan yang bermeditasi, yang mempelajari, yang bersama dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Apa maksud kehidupan yang bermeditasi dengan firman Tuhan? Apakah Tuhan seorang yang suka membaca kitab suci? Jawabannya saudara, yes. Dan inilah yang perlu kita contohi dalam kehidupan Yesus. Pemazmur berkata, ketika saya mengingatimu di tempat tidur, saya bermeditasi padamu di jaga hari, jaga malam. Saudara, ini Raja Daud katakan, meditasi itu saudara termasuk membaca kitab suci, memikirkan apa yang Anda baca, menerapkan apa yang Tuhan katakan, mengajukan pertanyaan kepadanya, dan menyerahkan segala masalah kepadanya. Inilah meditasi dengan firman. Kalau saya bertanya saudara, apakah saudara ada pembacaan Alkitab setiap hari? Apakah saudara membaca Alkitab setiap hari? Ada jadwal pembacaan yang sudah dibuat jadwal. Oh, hari ini saya membaca ini. Oh, saya hari ini sudah mempersiapkan renungan, saya bacaan saya setiap hari. Apakah ada masa untuk saudara bermeditasi, berdoa dengan firman, masuk di bilik sendiri, kemudian Anda mempelajari firman Tuhan? Inilah bermeditasi. Tetapi bukan itu saja. Bila Anda membaca, Anda juga harus melakukannya. Mengambil masa, mengambil waktu bersama dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Inilah yang harus kita tanya pada diri. Kalau kamu tidak ada jadwal saudara, mulai pada malam ini, mari kita sama-sama
membuat jadwal kita, mengambil masa bersama dengan Tuhan, bermeditasi melalui firman Tuhan. Saudara, inilah maksudnya meditasi. Ketika kita berfokus pada Tuhan, kekhawatiran kita melayang, dan pikiran kita terbebas dari hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Dalam Mazmur 119:133 harus menjadi doa kita di dalam meditasi mempelajari firman Tuhan. Tegakkanlah langkahku dalam firman-Mu, dan janganlah biarkan kedurhakaan apapun menguasai aku. Saudara, meditasi membuat kita tetap waspada dan peka terhadap apapun yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Inilah fungsi meditasi yang pertama. Itulah mengapa sangat penting untuk kita menyisihkan atau membuat jadwal waktu menyendiri bersama dengan Tuhan, membaca, belajar firman-Nya. Ketika kita membaca dan berpikir tentang apa yang Tuhan katakan, Dia sebenarnya berbicara kepada hati kita. Dia ingin memberitahu sesuatu dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kita meditasi, dengan apa yang kita lihat. Saudara, Dia sebenarnya sedang berbicara dengan saudara. Saudara, jika kita ingin Tuhan mengisi pikiran kita dengan firman-Nya, kita harus berjaga-jaga agar tidak membiarkan dunia mendominasi pikiran kita. Setiap hari kita harus memilih apakah akan membawa Tuhan atau dunia bersama kita. Saudara, ilustrasi saya ingin coba kita bertanya pada saudara, diri kita saudara. Tengah malam atau malam Anda membaca atau menonton television. Pada masa itu Anda menonton TV yang menyeronokkan, yang mungkin satu tayangan yang Anda suka, atau pertandingan bola sepak, World Cup, atau IPL, atau cerita horor, atau cerita Korea, cerita Hindi dan sebagainya. Sementara Anda melihat menonton itu saudara, apabila Anda menutup TV itu dan masuk di tempat tidur, apa yang sebenarnya bermain di pikiran saudara? Apa yang sedang bermain? Oh, kalah tim saya. Oh, kalah Manchester United. Oh, kalah begini-begini. Kalau aduh sedih, mati itu hero-heroin. Itu yang saudara pikirkan. Itu sebabnya setiap hari kita harus memilih apakah akan membawa Tuhan atau dunia bersama kita. Jadi mari kita pikirkan saudara, apakah saya sudah cukup bermeditasi? Apakah fokus hidup saya? Apakah yang saya pikirkan di dalam kehidupan saya? Bagaimana mempelajari firman Tuhan? Apakah lebih banyak saya luar atau menggunakan masa saya bersama dengan Tuhan? Apakah banyak masa saya bermeditasi dengan Tuhan, atau lebih banyak masa saya menonton television atau gadget atau melakukan aktiviti dunia yang lain? Kita harus memilih saudara. Karena bagi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bagi orang yang saleh di hadapan Tuhan, kehidupan, tabiat, perbuatannya adalah orang yang suka bermeditasi dan mempelajari firman Tuhan. Kemudian tabiat yang keempat, yang menjadi kebiasaan Tuhan, yang menjadi kebiasaan Yesus, adalah kehidupan taat setia. Apakah saudara seorang yang setia? Apakah saudara setia kepada istri saudara? Apakah saudara setia dengan suami saudara? Apakah saudara setia dengan pekerjaan saudara? Apakah saudara setia dengan gereja saudara? Apakah Anda setia atau taat dengan organisasi gereja? Saudara, mari kita tanya ini kepada diri kita sendiri. Kalau ada tidak kesetiaan kita saudara, hati-hati saudara, karena itu bukan sifat orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan seorang yang setia? Apakah saudara taat atau setia pada Tuhan dalam semua hal? Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Apakah juga saudara setia? Seperti Tuhan. Musa berkata kepada bangsa Israel dalam Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Perhatikan saudara.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara, cerita ini mengisahkan bangsa Israel. Karena kita mengetahui bahwa bagaimana orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju ke tanah Kanaan. Banyak kali mereka menyakiti hati Tuhan. Banyak kali mereka menyimpang di depan Tuhan, melakukan tidak kesetiaan. Tetapi ayat ini menjelaskan kepada kita, bila mana kita setia kepada Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya, apa yang menjadi berkat kepada kita? Engkau akan diangkat sebagai di atas segala bangsa. Engkau akan menerima sesuai dengan tindakan perbuatan kita. Dengan cara yang sama, kita berjalan pada tingkat yang lebih tinggi daripada dunia ketika kita hidup dalam kepatuhan kepada Tuhan. Artinya saudara, bila kita setia, bila kita taat, bila kita teguh, Tuhan selalu ada untuk menolong kita, mengangkat kita bila mana kita merasakan begitu banyak bebanan, krisis yang kita hadapi. Kita memilih untuk hidup dengan standar Tuhan daripada mengikuti gaya hidup dunia. Inilah maknanya kesetiaan. Mari kita ikut standar atau mengikuti piawaian Tuhan. Itulah yang kita harus taati. Kemudian yang kelima saudara, sifat orang yang saleh, orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah kehidupan yang bergantung kepada Roh Kudus. Saudara, inilah yang Yesus lakukan dalam dunia. Bagaimana kebiasaan hidup yang bergantung pada Roh Kudus? Bagaimana ini ditunjukkan sendiri oleh Yesus? Saudara, setiap orang percaya pada Yesus dihuni oleh Roh Kudus. Tapi Rasul Paulus juga memberitahu kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang saleh, orang yang benar itu adalah orang yang percaya itu ada Roh Kudus di dalam diri dia. Tetapi bukan saja itu, tetapi biarlah Roh Kudus itu adalah pengisian setiap hari. Artinya apa saudara? Biar Roh Kudus itu selalu berada bersama dengan kita. Berarti hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, mengandalkan Dia untuk memperlengkapi, memberdayakan, memperkuatkan, mengajar, menuntun, membimbing kita setiap hari. Siapa yang memimpin kita saudara? Roh Kudus saudara. Itulah tugas. Itulah fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Memimpin kita, menegur kita, mengajar kita supaya kita tetap kuat, tetap setia. Saudara, kita perlu ingat, Roh Kudus adalah salah satu daripada oknum Trinity. Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri, Allah sendiri yang menjadi kekuatan, yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, menjelaskan kepada kita supaya kita boleh meluruskan kesetiaan ketaatan kita. Hanya ketika kita bergantung pada Roh Kudus, kita akan menjadi dan melakukan apa yang Allah inginkan. Inilah maknanya saudara. Kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri, kalau kita menggunakan kepandaian, kalau kita mengandalkan pangkat dan apa yang kita ada, tanpa bimbingan Roh Kudus, apapun yang kita lakukan itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Karena Dialah penolong kita setelah Yesus naik ke surga. Tidak ada lagi penolong yang lain setelah Yesus naik ke surga. Roh Kudus telah Tuhan berikan untuk menolong kita, membantu kita agar terus hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang keenam, orang saleh, orang yang benar itu, tabiatnya, kehidupannya adalah kehidupan yang memberi kepada Tuhan dan orang lain. Memberi kepada Tuhan dan orang lain. Apa artinya nih saudara? Bagaimana bagaimana tabiat kebiasaan hidup seperti ini menjadi sebahagian dalam hidup Yesus? Apakah Tuhan itu seorang yang suka memberi? Apakah Tuhan itu seorang yang suka memberi kepada menolong orang-orang? Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang,
dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan mengatakan dalam beberapa ayat Alkitab, apa yang kamu lakukan kepada orang lain, itu juga kamu lakukan terhadap aku. Kalau kamu menolong orang lain, simpati, membantu orang lain, secara langsung Anda juga menolong Tuhan. Itulah sifat orang yang berkenan. Itulah sifat Tuhan. Kalau kita perhatikan, semasa Yesus melayani 3,5 tahun di dunia pada satu ketika, bagaimana pelayanan dia? Dia adalah orang yang suka memberi. Dia adalah orang yang suka menolong. Inilah sifat Tuhan. Dan inilah sifat bagi kita orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah boleh mengalahkan Tuhan dalam hal memberi. Ini faktanya saudara. Kita tidak boleh mengalahkan bagaimana Tuhan memberi. Tetapi dengan tidak memberi atau menolong orang lain, berarti kita juga tidak memerlukan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengetahui dan memenuhi keperluan kita di masa depan. Saudara, mari kita mengingat, apa pemberian yang terbesar yang Tuhan berikan? Tidak lain tidak bukan saudara, Dia memberikan kehidupan, keselamatan kepada kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia sanggup mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Inilah pemberian yang tidak pernah kita akan balas. Itu sebabnya sifat Tuhan ini bagi kita orang yang berkenan, yang saleh di hadapan Tuhan, mari kita lakukan seperti yang Yesus lakukan. Menolong orang, membantu orang, apa tidak lagi memberi kembali kepada Tuhan. Saudara, yang terakhir, sifat atau tabiat orang yang berkenan, orang yang saleh di hadapan Tuhan itu adalah kehidupan yang mengampuni orang lain. Inilah sifat yang ketujuh yang kita mau belajar pada malam ini. Adalah sifat orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sifat yang saleh di hadapan Tuhan. Yaitu sifat kehidupan yang mengampuni orang lain. Saudara, bagaimana tabiat kebiasaan ini berlaku dalam kehidupan Yesus? Apakah kita juga orang yang suka mengampuni? Mari kita tanya diri kita saudara, apakah sifat itu ada dalam diri kita? Sebab engkau, Mazmur 80 ayat 5, sebab engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Saudara, Yesus adalah orang yang suka mengampuni. Tuhan adalah orang yang tidak pernah kita boleh samakan pada diri kita dalam konteks mengampuni. Tapi puji Tuhan, Dia mengajar kita supaya kita boleh belajar mengampuni orang lain. Supaya kita boleh belajar mengampuni siapapun yang mungkin bersalah pada kita. Tetapi sifat mengampuni itu mari kita tunjukkan. Mengampuni memang tidak mudah saudara. Mengampuni orang lain adalah sesuatu yang sangat sukar kita lakukan. Apa tidak lagi kalau sudah persengketaan atau masalah itu timbul berlarutan. Apakah saudara berani untuk mengampuni? Bahkan jika saudara mengkhianati, menipu Anda, kita disuruh untuk mengampuni orang itu. Inilah perintah Tuhan kepada kita. Saudara, pada malam ini kita sudah mempelajari 7 tabiat orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan, tabiat-tabiat Tuhan itu adalah ada di dalam diri saudara dan saya. Biarlah tabiat yang Tuhan tanamkan ini di dalam diri saudara, di dalam diri hamba, masing-masing kita. Mari kita terus perjuangkannya. Mari kita lakukannya menjadi rutin dalam kehidupan kita. Yang menjadi kebiasaan kita. Yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, setiap masa. Karena inilah sifat-sifat, kebiasaan, tabiat bagi orang yang berkenan, bagi orang yang saleh di hadapan Tuhan. Jadi saudara, pertanyaan yang terakhir untuk saudara dan saya. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk memupuk 7 kebiasaan yang benar ini? Apakah halangan yang perlu Anda atasi
untuk memupuk 7 kebiasaan salah ini? Mari kita tanya diri sendiri. Dan apapun rintangan, apapun cabaran, apapun halangan, apapun yang menghalang kita untuk melakukan itu, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berikan segalanya bebanan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan mengerti itu. Tuhan mengetahui apa yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang pasti saudara, Dia akan selalu menolong kita. Dia akan selalu menguatkan kita. Dan yang paling penting, bila kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, 7 tabiat Tuhan itu, saya yakin dan percaya, kita boleh melakukan di bawah pimpinan Tuhan sendiri. Bapak, saudara, terima kasih karena Engkau saudara bersama dengan kami sekali lagi dalam acara KKR Net pada malam ini. Mudah-mudahan pelajaran yang kita belajar bersama, dari pelajaran yang pertama sehingga pelajaran pada malam ini, memberi kita satu semangat agar terus kuat di hadapan Tuhan. Kita telah mempelajari begitu banyak rintangan. Kita menghadapi begitu banyak krisis, terutamanya pada ketika ini. Biarlah pelajaran KKR Net kita sepanjang 7 hari akan menjadi satu lagi kekuatan kita, semangat kepada kita agar terus setia, agar terus kuat, agar terus mengekalkan kesalehan, mengekalkan kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya bila mana Tuhan datang kedua kali nanti, kita akan bersama-sama dengan Tuhan masuk di kerajaan surga. Itu sebenarnya saudara pada malam ini. Sekiranya saudara ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin menyerahkan hidup saya. Tuhan, saya ingin memperbaharui komitmen saya. Bila mana kita berdoa nanti saudara, berdoalah di dalam hati masing-masing saudara. Berdoalah nanti, ambil kesempatan untuk berdoa bersama dengan Tuhan. Mungkin di dalam bilik atau sebelum tidur. Berdoa bersama istri. Ambillah kesempatan untuk mengampuni. Ambillah kesempatan untuk berbaik-baik dengan siapapun saudara, supaya kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang paling berbahaya itu saudara, adalah kita tidak siap. Kita tidak bersedia seluruh hidup kita. Kita tidak tahu apa yang berlaku besok. Kita tidak tahu apa yang berlaku dalam tidur kita sebentar nanti. Tetapi yang pastinya, pada malam ini, sementara saudara berdoa, Anda sudah mempersiapkan diri. Anda sudah menyerahkan seluruh hidup Anda kepada Tuhan. Itulah yang paling penting. Dan juga ingat saudara, di dalam kehidupan kita, mari kita selalu bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Inilah yang perlu kita harus lakukan setiap saat, setiap masa. Jadi saudara, pada saat ini kita akan menyanyikan sekali lagi lagu tema kita, yaitu satu lagu yang begitu, liriknya begitu baik, yang memberitahu kepada kita di dalam dunia ini saudara, di dalam permasalahan dunia ini, di dalam krisis di dunia ini, apapun halangan kita di dunia ini, yang selalu menjadi andalan kepada kita adalah Yesus. Yesuslah jawaban yang perlu dalam dunia ini. Tidak ada yang lain, hanyalah Yesus. Tidak ada seperti Dia, hanyalah Yesus. Itu sebenarnya saudara, pada malam ini, sekiranya saudara ingin sekali lagi mempersembahkan diri saudara kepada Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita mengambil kesempatan untuk berdamai dengan Tuhan, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kita yang retak itu dengan Tuhan. Sebelum kita tidur saudara, sebelum kita melelapkan mata, ambil kesempatan ini untuk berbaik, untuk berdamai dengan Tuhan. Apa tidak lagi berdamai dengan ahli keluarga kita. Jadi doa dan harapan saya saudara, sama-sama kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan.
Yesus persoalan dalam hidupku, dan kedamaian yang kau tak dapat temukan. Kenangan masa lalu menghantui dirimu, tapi satu yang pasti, Yesuslah jalan. Yesuslah jawaban dalamnya ini, tiada seperti Dia. Yesuslah jalan, Yesuslah jawaban di dunia ini, tiada seperti Dia, tiada seperti Dia. Yesuslah jalan. Sementara kita bersedia untuk berdoa, saudara, ada beberapa permohonan doa di sini, tapi saya ingin wife saya membacakan karena terlalu panjang dan saya tidak mengerti tulisan doktornya, jadi kita berikan masa ini kepada dia. Oke, ini adalah senarai doa permintaan yang telah ditulis dalam komen Facebook secara live tadi. Yang pertama, doa permintaan ini daripada Via Okto JD. Dia meminta agar keluarga mereka didoakan, didoakan agar tetap sehat, terutamanya Inci Jangkon Dualis Lipun. Dia juga meminta didoakan agar abangnya Maxwell Jangkon yang hilang sejak 23 Desember 2019. Dia minta didoakan agar walau apapun yang berlaku, biarlah Tuhan memberikan mereka petunjuk agar mereka tidak ternanti-nanti. Oke, doa daripada yang kedua daripada saudara Gumbai. Dia meminta doakan keluarganya di kampung, terutama ibunya yang tinggal di kampung, dan juga adik-adik dan saudaranya yang sudah tidak lama pergi ke gereja. Permintaan doa yang seterusnya daripada Suzaini, meminta agar keluarganya didoakan agar tetap kuat dan tidak jatuh ke dalam pencobaan dengan keadaan yang sekarang. Saudara Mosin Bat, saudari Grace Buka, saudari Si Clary, tiga mereka ini meminta agar kita doakan keluarga mereka agar tetap setia, terutama menghadapi masalah sekarang. Permintaan daripada saudari Maria Tangkup agar doakan saudara Pedro, Melanie dan juga ahli K Group, Sally Dixon, Stanley Murifa, dan doakan juga Dr. Edmund dengan tugasnya di Newcastle UK sebagai dokter. Dan doa seterusnya daripada saudari Didi Carlena. Dia meminta juga agar ahli keluarga mereka yang bertugas sebagai front lines di Hospital Sungai Buloh dan juga bertugas sebagai frontliners di Hospital Sungai Buloh dan Hospital Queen Elizabeth I, dan juga minta doa agar bapaknya yang juga bertugas dalam bidang kebersihan agar mereka dilindungi daripada COVID-19. Ini permintaan doa dari saudara Eldomuyau Garudin yang meminta agar doakan anggota gereja daerah Kepayan agar terus kuat dalam iman kepada Yesus dan dilindungi daripada COVID-19. Dan doa satu lagi ialah permintaan doa untuk keluarga besar Helibian agar dikuatkan dan diberikan penghiburan karena mereka baru saja kehilangan datuk mereka sebentar tadi. Jadi itu adalah antara
doa-doa yang sempat kami senaraikan, dan saya rasa mungkin kita tidak boleh ingat semua ini, namun Tuhan sudah melihat, sudah mendengar apa yang saya sudah senaraikan tadi, dan biarlah ini kita bawa dalam doa. Jadi saudara, pada saat ini dimanapun saudara berada, mari kita semua menyatukan doa kita. Anda boleh duduk dimanapun Anda berada dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa sama-sama saudara. Maha besar Tuhan adalah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Pada saat ini pertama-tama kami memuji, kami berterima kasih karena kebaikan Tuhan. Kami begitu beruntung karena Tuhan bersama dengan kami. Kami sungguh berterima kasih karena Tuhan memimpin kami sehingga saat ini. Kami masih hidup, kami masih bernafas, kami masih bersama dengan keluarga kami. Kami masih boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kami masih boleh bernafas. Bapa, terima kasih atas pemberian-Mu ini. Terima kasih juga pada malam ini kami diingatkan. Kami mempelajari sekali lagi, memperbaharui hidup kami melalui firman yang kami dengar. Dan terima kasih karena Tuhan menunjukkan kami sifat-sifat Tuhan yang begitu luar biasa, dan menjadi kerinduan kami agar kami boleh meniru, mencontohi Engkau sementara kami menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Bapa, kami tidak ada kekuatan. Kami adalah orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang begitu banyak pelanggaran di depan Tuhan. Tetapi